Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang masuk di pertemuan kedua, yang dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengenalan teknologi layanan jaringan di kelas 12, apa yang nanti kalian akan pelajari. Selanjutnya mempelajari mengenai apa sih itu dial plan, apa sih itu ekstensi, beserta contoh-contohnya, mungkin seperti itu. Nah, di pertemuan kedua kali ini kita akan membahas mengenai soft switch. Nah, sebelumnya kan apa sih di bab 1 ini kita itu mempelajari mengenai tadi kan ekstensi dial plan dan juga soft switch, server soft switch. Nah, kemarin kan sudah dibahas tuh mengenai dial plan dan juga ekstensi. Mungkin apabila kalian nanti ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya ataupun cari sendiri di internet, baca-baca sendiri agar kalian lebih paham seperti itu. Karena apa sih namanya, untuk di teknologi layanan jaringan ini sebenarnya banyak bahasa-bahasa yang mungkin kalian juga baru tahu gitu, dan juga kalian kurang mengerti. Makanya saya harapkan kalian juga selain menonton video penjelasan saya, kalian juga mencari sendiri mengenai pembelajaran teknologi layanan jaringan ini. Soft switch. Nah, di sini apa sih itu server soft switch? Yaitu adalah suatu alat yang mampu menghubungkan antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Termasuk di dalamnya adalah jaringan telepon tetap atau PSTN, internet yang berbasis IP, kabel TV, dan juga jaringan yang telah ada selama ini. Soft switch ini lebih dikenal sebagai IP-PBX. Perangkat-perangkat soft switch yaitu yang pertama ada Media Gateway Controller atau MGC yang sering disebut dengan perangkat call agent. Yang kedua ada application atau fitur server. Yang ketiga ada media server. Nah, selain memiliki berbagai perangkat, soft switch juga memiliki kapasitas, yaitu harus mampu trafik panggilan minimal 4 juta BHC dan dapat pula ditambah kapasitasnya sesuai kebutuhan. Kapasitas sistem ini juga harus didesain secara modular. Nah, jadi server soft switch ini adalah penghubung antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Ya, contohnya ketika kita menggunakan kabel TV, maksudnya kabel TV itu layanan seperti parabola. Nah, itu pasti menggunakan server soft switch, dan juga tadi kan syaratnya harus bisa diakses minimal 4 juta BHC. Nah, kan pengguna TV kabel juga tidak sedikit. Makanya server soft switch harus mampu menampung panggilan. Selanjutnya ada perangkat dalam soft switch yang harus mampu menjamin kualitas layanan dengan batas nilai seperti pada di bawah ini. Yang pertama, one way delay. Yang kedua, delay variation. Yang ketiga, information loss. Yang keempat, MOS atau mean option score. Yang kelima, echo cancellation. Yang keenam, post dial delay. Yang selanjutnya ada fitur-fitur soft switch. Yang pertama, abbreviate dialing. Yang kedua, call forwarding. Yang ketiga, call waiting, cancel call waiting. Yang keempat,
calling line identification percentage atau CCIP. Yang kelima, clip on call waiting. Yang keenam, conference call. Yang ketujuh, conference. Nah, itu fitur-fitur soft switch. Adapun untuk apa sih maksud dan pengertiannya, silakan kalian coba cari sendiri lewat boleh dari ebook, boleh dari internet, boleh dari buku, lalu kalian pahami. Ya, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja soft switch. Nah, tadi sudah dibahas mengenai MGC. MGC itu adalah media gateway controller. Nah, jadi cara kerjanya itu nanti MGC akan bekerja di tataran pengaturan panggilan atau call control serta call processing. MGC akan mengontrol panggilan yang masuk untuk mengetahui jenis media panggilan dan tujuannya. Dari situ MGC akan mengirimkan sinyal ke MG atau media gateway untuk melakukan koneksi, baik intrakoneksi jaringan sirkuit ke sirkuit atau paket ke paket, maupun interkoneksi jaringan sirkuit ke paket dan sebaliknya. Jika diperlukan, MGC akan meminta MG melakukan konversi media yang sesuai dengan permintaan atau langsung meneruskan panggilan jika tidak diperlukan konversi. Antara MGC dan juga MG sendiri akan saling berhubungan dengan protokol Megako atau MGCP, yaitu Media Gateway Control Protocol. Sementara itu, satu MGC akan berhubungan dengan MGC yang lain, baik itu yang berada di jaringan yang sama maupun yang berbeda, dengan mengirimkan protokol sinyal tertentu. Untuk jaringan sirkuit, MGC akan mengirimkan SS7 atau Signaling System 7 atau 7. Sementara jika berhubungan dengan jaringan paket, maka MGC akan menggunakan H.323 atau SIP, yaitu Session Initiation Protocol. Sedangkan MG sendiri hanya akan bekerja sebagai konverter antara jaringan sirkuit dengan jaringan paket. Di sini fungsi soft switch menjadi hanya setara dengan switch analog dan tidak memberikan layanan yang lain. MG juga bisa bekerja di sisi pelanggan maupun penyedia layanan, di mana soft switch bukan hanya berfungsi sebagai konverter, namun juga memberikan fitur lebih termasuk dial tone tentunya. Pada posisi ini, maka soft switch akan bekerja lebih kompleks. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa server soft switch itu contohnya ada di layanan panggilan, kabel TV, lalu jaringan internet yang menggunakan IP. Nah, di sini itu untuk contoh lebih jelasnya server soft switch itu seperti apa? Misalkan seperti ini. Ketika kalian ingin di sebuah hotel, ingin menelpon misalkan ke resepsionis. Nah, kalian kan tidak perlu menghafal nomor telepon resepsionisnya yang panjang gitu kan. Misalkan plus misalkan 021 misalkan 123456778. Nah, itu misalkan nomor si resepsionisnya. Nah, dengan sistem soft switch ini, dial plan dan juga ekstensi, nah, kalian itu kan ketika di hotel apabila ingin menelpon resepsionis kan cukup misalkan menelpon ke nomor 111. Nah, seperti itu. Jadi nomor telepon yang resepsionis itu diwakili dengan angka 111. Seperti itu, sehingga ketika kalian menelpon 111 dengan jaringan telepon di hotel tersebut, maka kalian bisa menghubungi resepsionis seperti itu. Tapi apabila kalian menelponnya dari luar jaringan, misalkan kalian di luar hotel tidak menggunakan telepon hotel, misalkan menggunakan handphone kalian telepon ke 111. Nah, pasti tidak akan terhubung ke resepsionis hotel tersebut. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya ada macam-macam soft switch. Nah, di sini
Yang pertama ada Elastic, yang kedua ada Breaker, yang ketiga ada Asterix, yang keempat ada Asterix Now. Kita bahas satu persatu. Elastic yaitu merupakan sebuah soft switch yang dapat menyatukan IP, PBX, email, IM atau Instant Messenger, PAX, dan fungsionalitas kolaborasi. Fungsi Elastic didasarkan pada proyek open source seperti Asterix, Hylapax, OpenFire, dan Postfix. Mereka menawarkan paket PBX, PAX, Instant Messaging, dan fungsi email masing-masing. Elastic juga mendukung merek berkat telepon ke protokol SIP dan IAX, bahwa Asterix mengimplementasikan lainnya. Protokol ini didasarkan pada standar yang tersedia publik. Untuk alasan ini, setiap produsen dapat membangun sebuah produk yang mendukung mereka. Elastic adalah distribusi pertama yang termasuk modul call center dengan dialog prediktif, dirilis seluruhnya sebagai perangkat lunak bebas. Modul ini dapat diinstal dari antarmuka berbasis web yang sama, Elastic, melalui loader modul. Modul call center dapat menangani kampanye yang masuk dan keluar. Dari awal sampai sekarang, distro Elastic telah berkembang dalam popularitas. Proyek ini didominasikan untuk 2 tahun berturut-turut, yaitu 2007 sampai 2012, sebagai finalis dalam Choice Award Community Source Sports. Nah, itu salah satunya. Yang kedua ada Breaker. Breaker merupakan distro Linux buatan Indonesia asli. Distro ini dirilis sekitar bulan Agustus lalu. Semoga dengan adanya Breaker, masyarakat dapat membuat server VoIP sendiri dengan biaya komunikasi yang murah. Jadi Indonesia sekarang bisa berkomunikasi dengan biaya yang murah. Breaker ini adalah satu operating system untuk aplikasi IPPBX. Breaker dengan pintar mencari jalur terhemat untuk telepon dengan interkoneksi ke PSTN, GSM, dan CDMA atau provider VoIP lainnya. Breaker juga disebut sebagai Central VoIP berbasis web. Yang ketiga ada Asterix. Asterix ini berasal dari kebutuhan printer dari pohon keluarga di zaman feodal untuk simbol untuk menunjukkan tanda lahir. Bentuk aslinya adalah 7 bersenjata. Setiap lengan sebenarnya dalam ilmu komputer, tanda bintang ini sering digunakan sebagai karakter wildcard atau untuk menunjukkan pointer, pengulangan atau perkalian tipografi. Tipografi yaitu tanda ini digunakan untuk memanggil catatan kaki, terutama bila hanya ada satu halaman. Kurang umum, tanda bintang ganda yang digunakan untuk menunjukkan catatan kaki yang berbeda pada halamannya. Misalnya bintang 1, bintang 2, bintang 3. Biasanya tanda bintang diposisikan setelah kata atau frase mendahului catatannya yang menyertainya. 3 tanda spasi berpusat pada halaman mungkin merupakan melompat ke adegan yang berbeda atau pemikiran sekelompok. 3 tanda bintang diatur dalam formasi tertentu disebut asterism. Yang keempat ada Asterix Now. Asterix Now itu dibangun untuk pengembang aplikasi, integrator sistem, mahasiswa, hacker, dan lain-lain yang ingin membuat solusi custom dengan Asterix. Apakah ada panduan quick start-nya? Yaitu tersedia. Pengguna Asterix memiliki opsi untuk dukungan. Ada sebuah komunitas aktifnya. Lalu pengguna Asterix Now, integrator dan pengembang yang menyediakan dukungan masyarakat di forum Asterix Now dan mailing list. Fitur-fitur yang disediakan oleh Asterix Now yaitu cepat dan mudah instalasi, biasanya menginstal dalam 15 menit atau kurang. Tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang Linux, aman untuk Mac dan Windows, pengguna Windows. Webnya berbasis antarmuka, konfigurasi membuat manajemen tugas yang paling point and click. Nah, mungkin nanti apabila kita melakukan praktek dari keempat soft switch ini, kita akan coba menggunakan yang Breaker, karena tadi Breaker merupakan distro Linux buatan Indonesia, dan juga untuk di Breaker ini banyak contohnya di YouTube. Jadi kalian juga
selain nanti melihat saya misalkan kita mempraktekannya, kalian bisa mempelajarinya dulu dari YouTube. Karena banyak contoh-contoh di YouTube itu yang melakukan instalasi breaker dan nantinya akan disambung dengan menggunakan aplikasi apa saya lupa, nanti akan saya sampaikan, sehingga nanti kalian itu akan mencoba membuat sebuah layanan panggilan seperti itu, seperti kayak di hotel tadi yang saya sebutkan. Jadi misalkan sebuah jaringan hotel ketika misalkan ingin menelpon ke server, nah masukin nih nomor wakilnya itu misalkan 111. Jadi gak usah alamat IP komputer servernya atau nomor telepon servernya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Dan saya harapkan kalian selain menonton pembahasan ini, kalian juga membaca sendiri, boleh di di internet, boleh di buku ataupun sumber pembelajaran lainnya, agar kalian lebih paham. Karena mungkin kan dengan pembelajaran daring seperti ini, apa yang saya sampaikan saya juga tidak bisa langsung menilai apakah kalian paham atau tidak, karena saya tidak bertatap langsung seperti itu. Oleh sebab itu silakan kalian juga belajar mandiri, belajar mencoba sendiri. Apabila ada komputer di rumah, coba juga lakukan praktek, carinya di YouTube. Praktek yang barusan saya sebutkan, misalkan menggunakan breaker. Nah, lalu kalian praktekkan sendiri seperti itu. Lalu nanti jangan lupa tugas di form di bawah dikerjakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.